Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis 2. Saya Randy Maulana dengan NIM 34021903220 dari kelas Manajemen A semester 4 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Dalam kesempatan kali ini, pembahasan yang akan saya sampaikan itu mengenai menentukan nilai uang untuk 10 tahun yang akan datang dan menentukan nilai uang untuk 10 tahun yang sudah lampau. Kemudian yang kedua, itu cara menentukan jumlah angsuran jangka pendek dan yang ketiga menentukan jumlah angsuran jangka panjang. Adapun dalam penyelesaian kasus tersebut, saya akan menggunakan Microsoft Excel. Ini kolom yang sudah saya buat, saya siapkan untuk jumlah uang. Kita input 1 juta. Kemudian ada interestnya sebesar 9%. Kemudian tahunnya kita 15 tahun. Kemudian, untuk menentukan nilai uang, untuk mengisi kolom CF atau compound factor itu dengan rumusnya sama dengan 1 ditambah interest sebesar 9%. Ini interestnya dikunci. Pangkat tahun. Kemudian di enter. Kemudian untuk ke bawahnya kita drag. Kita pakai 4 koma di belakang huruf. Untuk FV manual maupun feature value manual itu rumusnya sama dengan jumlah uangnya dikunci kemudian dikali compound factor yang 1000. Enter. 1 juta rupiah. Kemudian untuk FV internasional maupun future value internasional rumusnya sama dengan interestnya dikunci kemudian tahun
PMT-nya kosong, kita kosongkan. Dan untuk FP-nya itu jumlah uang. Jumlah uangnya dikunci ya. Oh iya, kenapa minus? Karena si jumlah uangnya gak di minusnya di sini kasih minus terlebih dahulu. Nilainya jadi 1 juta rupiah. Inilah nilai-nilai uang. Nilai uang sekarang yang 1 juta rupiah. Ini nilai uangnya untuk 10 tahun yang akan datang. Jadi nilai uang sekarang 1 juta rupiah dengan bunga 9% untuk 10 tahun yang akan datang itu menjadi 2.367.364 rupiah. Itu nilai untuk cara menentukan nilai uang yang akan datang. Kemudian untuk menentukan nilai 10 nilai uang 10 tahun yang sudah lampau menggunakan diskon vektor. Rumus sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 tambah interestnya yang bunganya 9%, interestnya dikunci. Kemudian kurung tutup pangkat tahun. Tahunnya yang ini, B5. Dan enter. Nilainya 1000. Kita 4 ya. Sisa yang di drag. Kemudian untuk present value rumusnya sama dengan 1 bagi buka 1 tambah interest dikunci biar gak pangkat, kemudian enter. Untuk PV internasional maupun present value internasional, rumusnya sama dengan PV kurung terus dikunci. Untuk N-nya itu tahun. PMT-nya kita kosongkan. Kemudian untuk FI-nya itu jumlah uang. Kasih minus. Dan dikunci. Kemudian tutup. Kita drag. Ya, dapat saya simpulkan ya, teman-teman. Untuk nilai uang sekarang 1 juta rupiah untuk 10 tahun yang akan datang itu menjadi 2.367.364 rupiah, sedangkan untuk nilai uang 1 juta rupiah sekarang
10 tahun yang lampau itu nilainya Rp422.411. Baik, kita memasuki pembahasan yang kedua. Selanjutnya saya akan input angsuran untuk jangka pendek. Untuk nama konsumennya ini dicontohkan saja. Kemudian untuk uang mukanya 10% dan rate atau bunganya 9,25%. Kemudian untuk harganya memakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kurung buka nama barang dikunci, kemudian koma, blok nama barang sama harganya, kemudian koma, kemudian kasih angka 2 kurung tutup, enter. Kenapa muncul hashtag N atau A? Karena nama barangnya belum diatur. Cara mengaturnya kita masuk ke data validation, kemudian di allow kita pilih list, dan di search-nya kita blok nama barangnya. Kemudian di enter. Oke. Setelah muncul segitiga, di bawah kita pilih jenis nama mod barangnya, dicontohkan saja Mio. Maka akan muncul harganya 14.500 sama dengan yang di sini. Kemudian agar ininya tidak terlihat, kita blok. Kemudian klik kanan, pilih hide. Maka tidak akan terlihat. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungannya. Untuk di sini itu nama barang sama dengan kita balik ke slide sebelumnya, diklik nama barangnya, kemudian dikunci dan enter, maka akan muncul nama barangnya. Kemudian untuk harganya, kita sama dengan balik lagi ke slide sebelumnya, ini harganya 14.500, dikunci dan enter. Kemudian setelah muncul, kita drag ke samping. Untuk down payment-nya, kita pakai rumus sama dengan harga, kemudian dikali uang muka yang slide sebelumnya, kemudian dikunci, enter. Setelah muncul, kita drag ke samping. Dan untuk jumlah kreditnya, itu sama dengan harga dikurangi down payment. Kita drag ke samping, akan muncul. Kemudian di sini itu untuk rate atau bunga sama dengan masuk ke input angsuran jangka pendek, kemudian klik rate-nya, kunci, enter, akan muncul otomatis rate-nya. 0,7071% didapat dari mana? Didapat dari rate dibagi 12. Kemudian untuk nilai angsurannya didapat dari pakai rumus sama dengan FV rate, kemudian koma, bulan, koma 0, koma, min, jumlah kredit, kurung tutup, enter. Kemudian kita drag. Untuk angsuran per bulannya sama dengan nilai angsuran dibagi
bulan. Ini angsuran per bulannya. Kita drag. Untuk dapat saya simpulkan untuk jenis produk Mio itu angsuran per bulannya untuk jangka waktu 3 bulan itu Rp4.451.371. Begitupun untuk 6 bulan, 9 bulan dan selanjutnya itu bisa dilihat di tabel. Selanjutnya kita output jadwal angsuran. Untuk nama konsumennya kita ambil dari slide sebelumnya. Nama konsumen kita kunci, kemudian kita enter. Kemudian untuk nama barangnya seperti barusan. Kemudian untuk waktu angsurannya selama 24 bulan. Kemudian untuk harganya memakai rumus VLOOKUP. Waktu angsuran, hitungan. Kemudian harganya dikunci. Seperti ini. Ini rumusnya, kemudian di enter. Untuk uang mukanya pakai rumus VLOOKUP. Bisa dilihat dan dicontohkan. Baik, untuk jumlah kreditnya sama memakai rumus VLOOKUP. Dan untuk nilai angsurannya pun pakai rumus VLOOKUP juga. Ini untuk angsuran per bulannya sudah muncul 653.786 untuk motor Mio, produk Mio. Nah, kalau kita ingin merubah nama barangnya, kita rubah di input angsuran jangka pendeknya. Dicontohkan, kita rubah menjadi motor Beat. Maka pada output jadwal angsuran akan berubah sendiri secara otomatis untuk motor Beat dan akan berpengaruh juga untuk jadwal angsurannya. Nah, untuk motor Beat sendiri angsuran per bulannya Rp450.887. Dan ini untuk jadwal angsurannya. Untuk bulan pertama angsurannya Rp450.887. Kemudian kita masuk ke angsuran untuk jangka bulanan. Untuk plafonnya itu 45 juta. Kemudian 50 juta. Karena di sini terdapat selisih plafon 5 juta rupiah. Jadi untuk plafonnya rentangnya itu 5 juta rupiah. Kemudian kita drag. Kemudian ini jangka waktu angsuran per bulannya. Untuk rentang jangka waktu angsurannya itu selisihnya 3 bulan. Jadi untuk angsurannya kredit modal usaha itu 6 bulan, bisa 8 bulan, bisa 10 bulan, bisa 12 bulan, dan selanjutnya sampai dengan 28 bulan.
Untuk penginputannya, rumusnya untuk penentuan nominalnya itu pakai rumus PMT. Kemudian bunga, koma, bulan, selisih angsuran maksud saya, N/nya, kemudian PV-nya kosong, dan untuk FV-nya itu plafon. Kita enter, kemudian drag ke samping, dan double klik di pojok kanan bawah. Akan otomatis nominalnya terinput sendiri. Inilah tabel angsuran kredit untuk jangka waktu bulanan. Kemudian kita memasuki pembahasan untuk penginputan angsuran jangka panjang tahunan. Untuk plafonnya 75 juta, kemudian 100 juta, karena rentangnya ini 25 juta. Kemudian ini untuk jangka waktu angsuran per tahun itu bisa 6, 8, 10, 12, 15, dan 18. 740,56 didapat dari mana? Ini rumus dari sama dengan PMT, kemudian rate 11% dibagi 12 bulan, karena 12 bulan untuk 1 tahun, kemudian dikali jangka waktu angsuran, kemudian untuk PV-nya kosong, kemudian untuk FV-nya itu plafon yang 75 juta rupiah. Kemudian kita drag ke samping, double klik ke bawah. Ini untuk hasilnya. Kemudian kita untuk penginputan kartu angsuran, nama konsumen kita dicontohkan saja. Kemudian jumlah pinjaman. Untuk jumlah pinjaman ini bisa dipilih pakai data validation. Bisa untuk 45 juta, 50 juta, 55 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Didapat dari mana? Didapat dari angsuran jangka bulanan yang plafonnya. Kemudian untuk waktu angsurannya itu ada 6 bulan, 8, 10 sampai dengan 28 bulan, diambil dari bulan dalam angsuran jangka panjang bulanan. Untuk bunganya sebesar 11%. Kemudian kita ke outputnya, untuk nama konsumennya kita diambil dari sini. Kemudian untuk jumlah pinjamannya sama dengan ke menu input, kemudian klik jumlah pinjaman, kunci, dan enter. Kemudian untuk angsuran PMT-nya, rumusnya if, kemudian logical testnya itu bulan lebih kecil dari bunga tahunan yang ini. Kemudian untuk
value if true-nya itu dikosongkan, kemudian untuk value if false yaitu PMT, kemudian waktu angsuran dikurangi yang ini, yang 50 juta rupiah outstandingnya. Kemudian enter. Kemudian kita drag ke samping. Setelah itu kita kemudian inilah hasil dragnya. Kemudian kita totalkan seluruhnya. Maka untuk total angsuran PMT itu sebesar 115.310.940 rupiah, dan total untuk bunga IPMT sebesar 65.310.940 rupiah, dan untuk pokoknya sebesar 50 juta rupiah. Nah, kita pindahkan yang tadi ke sini, total angsuran. Kemudian cicilan. Kemudian untuk total bunga. Jika kita robah di menu input untuk jumlah pinjaman, dicontohkan kita minjamnya 60 juta, maka akan otomatis berubah di outputnya 60 juta rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.